dan seterusnya. Ada beberapa ayat lagi panjang, kita loncati saja. Kemudian langsung kepada apa sih tasawuf itu. Jadi orang-orang kadang-kadang berpandir tasawuf, bicara tasawuf, bahkan mungkin ada seminar tentang tasawuf dan lain sebagainya. Nah, kita juga berusaha untuk menggali apa itu tasawuf. Tasawuf itu menurut penulis buku ini adalah husnul amal, amalan yang baik. Tasawuf, semua amalan-amalan yang baik itu tasawuf. Wal ittisafu bi muqtada khitabil haq subhanahu wa ta'ala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam dzauqan wa tahaqquqa, dan berusaha bersifat sesuai tuntutan Allah dan Rasulnya, baik rasa maupun hakikatnya. Rasa cinta, rasa benci, rasa dan lain sebagainya itu disesuaikan dengan kehendak Allah dan Rasulnya, yaitu al-hubbu fillah wal bughdu fillah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Nah, itu harus sesuai dengan apa nang dikehendaki Allah. Kemudian tahakkuk itu betul-betul menjiwai dan mengamalkan apa-apa yang dituntut Allah daripada perintah-perintah Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Takwa itu bagian daripada tasawuf. Tapi tasawuf lebih dalam lagi, karena di dalam tasawuf itu ada az-zauq, yaitu rasa. Kemudian pulang, itu satu. Yang kedua, beliau mendefinisikan tasawuf al-irtiqa'u bi ilmil yakin ila ainil yakin wa haqqih, naik derajat dengan ilmu keyakinan kepada ainul yakin dan haqqul yakin. Jadi manusia itu ada 3 tingkatan pengetahuan. Ada pengetahuannya itu berupa ilmu, ada pengetahuannya itu berupa ain yang telah dipandang oleh matanya, ada pengetahuannya itu berupa hak yang telah dipegang oleh tangannya, disentuh oleh tangannya. Jadi contohnya misalnya dalam ilmuku banyu itu menghilangkan haus, ilmunya. Begitu banyu itu dilihat, wah segar, apalagi ada apa ngarannya itu rembesan karena ada esnya dan wah ini segar sekali dan sudah kelihatan oleh mata, maka itu ainul yakin. Begitu diminum, dasar bujur nyaman bandar, itu hakul yakin. Jadi begitu pula semua ilmu pengetahuan yang lain itu hanya contoh. Nasi goreng, wah ini nyaman, apalagi dingin-dingin seperti ini, ya kan? Misalnya ya, kalau begitu nasi gorengnya sudah di hadapan, wah dasar bujur, dilihat aja gen pina nyaman, tak belujur lapar jo parut ya kalau ombah dimakan. Nah hakul yakin ya, kalau hakul yakin bosnya dasar nyaman. Itu gambaran tentang apa itu ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Tatkala seseorang menghadap kepada Allah, yakin Allah itu ada, yakin Allah Ta'ala itu mengetahui, yakin. Nah, itu ilmunya. Kemudian dia memandang Allah bukan dengan mata. Kalau memandang Allah dengan mata berarti sama dengan makhluknya, dan itu mustahil. Memandang Allah dengan hati, memandang Allah dengan ilmu, memandang Allah dengan pengetahuan. Apabila engkau mengetahui bahwasanya
matahari itu jauh jaraknya daripada bumi. Yang lebih dekat itu adalah bulan. Kemudian ada lagi planet-planet. Itu kan ilmu kamu. Tapi ilmu kamu itu sama dengan mata kamu. Karena apa? Mata itu menyingkap sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat menjadi terlihat. Ilmu itu menyingkap sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui menjadi diketahui. Sama fungsinya. Cuma bedanya mata itu ya pandangan mata ini, kalau ilmu itu pandangan hati. Makanya dalam bahasa Arab ro'a alima itu bisa sama artinya. Bisa sama artinya dalam apa itu yo? Fi'il yang memerlukan dua muta'addi dalam ilmu nahwu ya, dalam ilmu bahasa Arab itu ada di antaranya alima, ro'a, zonna, hasiba ya kalau lah bagi yang pernah belajar bahasa Arab. Jadi menyangka, mengetahui, melihat itu memerlukan dua muta'addi, dua maf'ul bih. Apa maksudnya dua maf'ul bih itu? Dalam bahasa Indonesia apa ya? Objek. Nah, dua objek. Dia memerlukan dua objek. Saya menyangka Zaid berdiri. Nah, jadi objeknya dua. Yang satu Zaid, berdirinya itu juga objek juga sebagai sifatnya Zaid. Saya mengetahui Muhammad datang. Muhammadnya itu objek, datangnya itu juga objek. Dalam bahasa Arab ada itu. Nah ternyata tidak dibedakan, ada alima dan ro'a. Alima itu artinya mengetahui, ro'a itu melihat. Ro'aitu syamsa syariqatan, aku melihat matahari terbit. Matahari objek pertama, syariqatan objek kedua. Itu sama dengan alimtu asyamsa syariqatan, aku mengetahui matahari itu terbit. Sama. Oleh karena itu terkadang dalam bahasa Arab ilmu sama dengan melihat, melihat sama dengan ilmu. Dan itu juga dibahas oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab ngarannya Mishkatul Anwar. Anda karena itu kitabnya itu khusus untuk apa sih melihat itu harus bagaimana? Kada harus lawan mata, lawan hati bisa, lawan ilmu pengetahuan bisa. Melihat itu yang penting membuka sesuatu yang tidak diketahui atau jelasnya sesuatu yang tidak terlihat, itu namanya mengetahui atau melihat. Jadi kembali kepada masalah itu, berarti tatkala seseorang beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, itu bukan berarti melihat dengan pandangan mata, tapi dengan ainul yakin yang ada di dalam hati. Ainul yakin yang ada di dalam hati. Kemudian yang lebih daripada itu nantinya namanya hakul yakin. Itu ilmu rasa. Jadi orang nang faham adalah orang nang merasakan. Coba ceritakan durian tuh kayak apa gerang rasanya durian. Ulun kada bisa makan durian, guru kada kawa mengesahkan. Biar ilmunya tinggi, inya kada merasakan lagi. Tapi tatkala orang sudah merasakan, oh durian itu manisnya ada, lamaknya ada, langatnya ada, kawa mengesahkan. Walaupun mengesahkan itu tidak mungkin sedetil merasai seorang. Biar dikesahakan kok ini kayak gini, mun merasai seorang lain. Nah itulah tingginya derajat merasa dengan mengetahui. Mengetahui itu cuma teori, merasa itu sudah menjalani. Ya enggak? Ya enggak? Nah bagaimana mau cerita malam pertama? Orang belum pernah malam pertama. Ya Allah kada kawa. Akui saja.
kan gitu ya, biar bisa malam kedua, malam ketiga, malam keempat. Pertama kata bisa ada kawa yang mengetahui adalah yang sudah menjalaninya itu. Nah kemudian apalagi tadi ini tasawuf. Kemudian ada lagi definisi yang ketiga. Apa itu tasawuf? Tasawuf itu as-sa'yu was-su'ud, berlari dan naik bisulamil Islam wal iman, dengan tangga Islam dan iman menuju apa? Ila naili maratibil qurbi, kepada menggapai derajat-derajat kedekatan dan ma'rifat yang khusus dengan Allah, dan cinta yang murni dari Allah untuk Allah. Wah enak ini kalau dibahas satu-satu, ini panjang ini ya kan. Cuma kita tidak membahas masalah bahasanya. Yang membahas masalah bahasanya karena orang-orang yang di fakultas bahasa, fakultas sastra. Ini kayak model-model penyair bahari ini. Sudah, pokoknya begitu sudah. Paham karena paham, kena aja pahamnya. Kemudian yang keempat, tasawuf itu husnul ittiba, umpati Nabi. Makin sempurna umpatnya lawan Nabi, makin tinggi tasawufnya. Li sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa husulu samaratihi, dan hasil buahnya dari kecintaan kepada Allah. Cinta kepada Allah itu dituntut untuk mencintai Nabi. Mencintai Nabi dituntut untuk mencintai keluarga Nabi, sahabat Nabi, umat Nabi, sifat-sifat Nabi, dan semua yang berhubungan dengan Nabi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mazhar dari sifat-sifat Allah. Jadi kenyataan, apa ya dalam bahasa anunya itu, eksistensi lah katanya lah, tahu kurang lebih kayak itulah. Pokoknya Allah bersifat pemurah. Contoh pemurah nang paling sempurna di muka bumi Nabi Muhammad SAW. Allah bersifat maha alim, maha mengetahui. Ilmu yang paling tinggi adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, Allah maha, apalagi yang selain maha itu dimazharkan, ditajallikan, dinyatakan melalui Nabi Muhammad SAW, baik sifat maupun asma ngaran maupun dan lain sebagainya. Itu ngarannya orang nang fana kepada Nabi, yang kemudian fana kepada Allah. Biasanya guru-guru tarekoh, fana lah kamu dulu kepada gurumu, setelah kamu fana kepada gurumu baru fana kepada Nabi Muhammad, hanya fana kepada Allah. Fana itu artinya cinta yang sangat. Cinta yang sangat itu menyebabkan lupa diri. Karena cinta itu, waduh, kalau cinta sudah melekat, waduh, ya kalau gula Jawa rasa coklat, ada lagi madahakan tai kucing rasa coklat, itu ekstrim banar ya kalau ekstrim banar. Nah begitu pula kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah cinta itulah modalnya. Karena Nabi bersabda almar'u ma'aman ahabba, seseorang beserta orang yang ia cintai. Kemudian ada istilah sufi. Sufi itu orang yang lihai atau sudah mengamalkan tasawuf, itu sufi namanya. Kemudian ada lagi mutasawwif, orang yang masih berusaha mencapai mengamalkan tasawuf tapi belum sufinya. Jadi sufi ini Jakarta sudah jadi ya Allah, sedangkan mutasawwif ini masih berusaha. Ada lagi yang di bawahnya ngarannya mutasyabih, yang menyerupai, itu cinta dengan mereka tapi belum berjalan untuk melakukan
apa yang menjadi tuntutan ilmu itu. Jadi ilmu tasawuf adalah ilmu akhlak yang mulia, amal yang baik, yang mendekatkan diri kepada Allah, mengenal Allah secara khusus dan lain sebagainya sesuai yang disebutkan di atas tadi. Nah, yang paling ahli dalam mengamalkan itu semua namanya sufi. Yang nomor dua, yang belum begitu ahli tapi sudah mengamalkan sebahagiannya, mutasawwif. Kalau yang baru mulai, mutasyabih, orang yang ingin menyerupai dengan orang-orang tasawuf itu. Nah, kalau orang sudah tahu itu seperti Rabi'atul Adawiyah, Sayyiduna Hasan Al-Basri datang melamar, "Ya Rabi'ah, aku hendak lawan ikam." Ujar Rabi'ah, "Boleh, itu hak engkau, tapi aku juga punya hak." "Apa?" "Jawablah pertanyaanku 4. Kalau bisa jawab berarti ikam alim dan aku siap menjadi istrimu." Wah, apa Rabi'ah pertanyaan? 1, manusia itu ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Aku ini kira-kira husnul khotimah kah, su'ul khotimah kah? Ujar Hasan Basri, "Itu ilmu Allah, kada kawa aku." "Oh ya, kada kawa kah, sudah." 2, tatkala di dalam kubur ada yang selamat dari azab Allah, azab kubur, ada yang kada. Aku ini selamat kadakah? Kada tahu juga Rabi'ah. Nah, udah kada apa-apa aja Rabi'ah. 3, orang yang ingin menyeberang titian sirat, ada nang gugur di neraka, ada nang kau nyubarang. Aku gugur kah kawakah nyubarang? Kada tahu juga. Nah, sudah. 4, nah, tatkala orang sudah di titian sirat, maka dia akan masuk, berhasil, dia akan masuk ke neraka. Tingkatan berapa akan masuk surga? Jika aku masuk surga, tingkat berapa kira-kira surgaku? Kada kawa menjawab. Jadi ujar Rabi'ah, "Wahai Hasan Basri, mun pian kada kawa menjawab, lebih baik kita berusaha untuk mencari tahu jawabannya. Jika ditakdirkan sama Allah, aku akan bersanding dengan engkau nanti di dalam surga." Wah, ini orang-orang nang kelas itu, ya Allah, kadanya nang di bawah lindungan Ka'bah aja, Bang. Paham lah itu. Nah, kemudian ini, jadi mereka adalah orang-orang yang sangat cinta kepada Allah. Jadi mementingkan urusan dengan Allah dibandingkan urusan dengan yang lain. Yang kedua, yaitu tanda-tanda ahli tasawuf. Yang pertama, ilmu. Memang harus tahu ilmunya. Kalau kada tahu ilmunya, badim apa hendak beramal. Ini orang nang betul-betul bisa untuk mengamalkan syariat, pasti orang-orang nang alim akan syariat. Bagaimana mungkin orang akan mengamalkan syariat kalau inya kada alim, kada tahu ilmunya, kada kawa. Jadi wajib itu dipersiapkan ilmunya supaya bisa untuk mengamalkannya. Tatkala ilmunya ada, apakah pasti kau mengamalkan? Belum tentu. Tapi kalau tidak ada ilmunya, pasti kada kau mengamalkan. Ilmunya kada ada apa, pasti kada kau mengamalkan. Kalau sudah ada ilmunya, ya terserah bisa mengamalkan. Alhamdulillah. Kada kawa ya ditunda dulu, tapi ilmunya sudah ada. Mun kada ada, kada kawa. Nang kedua, tanda orang sufi, yaitu memperhatikan hati. Dalilnya firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian.
Rawahu Ahmad, Muslim, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ibnu Hakim, Ad-Dailami, dan banyak lagi dalil-dalil yang lain. Jadi di antara tanda-tanda orang nang malakan tahu selalu dia muhasabah di dalam hatinya, bujur juakah aku sudah, jangan-jangan kalau pina aku salah dan lain sebagainya. Nang ketiga, ikhlas. Ikhlas itu artinya adalah beramal hanya untuk Allah. Dalam surat Az-Zumar ayat 3, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah hanya untuk Allah agama seutuhnya. Innamal a'malu binniyat, hanya saja amal-amal itu bergantung dengan niat-niatnya. Mun ada untingan yang lain maka lepas daripada jalur ikhlas. Ada untingan supaya dipuji orang, ada untingan supaya disenangi orang, ada untingan supaya dapat uang, ada dan lain sebagainya. Itu semua merusak akan keikhlasan. Jadi mereka-mereka ini adalah orang-orang yang menjaga ikhlas. Jadi bahari Guru Saman Mulia itu ada orang hendak membaiki dapur rumah sidin, jangan usah. Orang membaikin murid hendak baiki dapur rumah sidin sudah agak roboh, jangan sidin. Sekalinya ada orang datang murid nang sekungnya, guru ulun bahadiah lawan pian, nah sarapian aja bahadiah diterima sidin. Mbah itu di kios sidin tukang baiki akan penganu dapur kulit aja. Jadi murid nang memperhatikan tuh bingung. Tadi orang hendak membaiki langsung sidin kada hakun, ada murid yang lain menjulung duit keserapian aja dibaiki ya kan sidin ka dapur. Ada nang betakun kenapa guru jadi kayak itu, nah nyawane kada tahu bilanya inya toh nang beniat hendak membaiki akan dapur unda julung, setiap inya melimpas di muka sini inya melihat bahari aku nang baikin itu aja habis pahalanya. Kasihan inya sudah habis duit, habis tenaga, pahalanya kada. Aku kasihan lawan inya karena apa-apa. Ada nang datang belakangan ini menjulung, terserah aja guru, pahala sudah inya, terserah aku lagi. Nang maulah dapur kah maulah napakah. Nah ini gurunya menjaga murid. Gurunya ini menjaga murid, jangan sampai murid ini sia-sia dalam gawiannya. Sampai ke situnya manu memikirkan guru-guru baharin itu lawan murid-murid. Jadi nang pikirakan mereka itu adalah urusan akhirat akan murid-muridnya. Kada mikirkan urusan dunianya Allah Ta'ala nama atur. Nang sugih-sugih, nang miskin-miskin, bilanya sugih bersyukur, bilanya miskin bersabar. Ada aja ilmunya sudah, kada ngalih. Bilanya sedih sobar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau bilanya gembira syukur, alhamdulillah wa syukurillah, selesai ilmunya ada. Kamana aja, di mana saja, kapan saja, ini nih pangan dipakai. Munya kau makai ini nih, selesai, berarti bagus sudah. Kalau rencang nang jadi akan kada pas neto, tatkala sukses lupa diri, takabur sombong, tatkala terpuruk putus asa, kemudian dan berkeluh kesah dan lain-lain. Nah itu nang kada baik. Jadi jangan dipikirkan murid itu kayak apakah. Yang penting latih hatinya. Bilanya inya senang, bersyukur kepada Allah, jangan lupa daratan. Kemudian kalau apa ngarannya itu sedih, ya bersabar dan dikembalikan kepada Allah, jangan sampai putus asa. Itu aja sudah modalnya. Dan guru-guru itu memperhatikan urusan akhiratnya. Bagus juga kah sudah kada anaknya ini akhlaknya, bagus juga kah sifat-sifatnya, bagus juga kah niat-niatnya. Itu ada tanda-tandanya. Kalau dibaca oleh gurunya lalu dibujurakan lawan gurunya. Jadi gurunya itu membujurakan tuh kan model dokter aja ya. Kalau lah bilanya penyakitnya ini obatnya, bilanya penyakitnya ini kayak itu juga orang-orang nang guru-guru itu. Oh ini nih pina orangnya pina apa namanya itu bakhil. Nah, ada obatnya supaya nyampe bakhil. Ya kalah suruh dermawan. Bilanya oh ini pinanya takabur, ada caranya supaya hilang takaburnya masing-masing.
ada obatnya masing-masing. Itu. Kemudian nang nomor 4, sidik. Apa sih itu sidik? Sidik itu bisa diartikan bersungguh-sungguh, bisa diartikan jujur, bisa diartikan mengerahkan semua kekuatan untuk Allah. Wa huwa ijtima'u jami'i quwadh-dhahir wal batin 'alal amr, yaitu mengumpulkan atau terkumpulnya kekuatan zahir batin untuk menuju satu tujuan. Itu berarti bujur, sidik, sungguh-sungguh. Misalnya kita inilah hendak mendapatkan emas, tatkala semua energi kita, zahir batin kita, pikiran kita, ilmu kita menuju untuk mendapatkan emas, berarti dia itu shodikun fi thalabih, berarti dia benar dalam mencari emas. Tapi kalau cuma gegawayan aja, separuh-separuh aja dah, itu belum shodik ngarannya. Itu contoh. Tatkala orang-orang betul-betul ingin menuju kepada Allah, dia kumpulkan semua kemampuannya, hartanya, ilmunya, waktunya dan sebagainya hanya untuk Allah, fahuwa shadikun, berarti dia bersungguh-sungguh menuju kepada Allah. Kalau ada separuh-separuh aja, nah itu sifatnya orang-orang nang ahli tasawuf kayak itu. Jadi mereka betul-betul maksimal untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada boleh dicampuri tujuan-tujuan yang lain. Kalau ada tujuan yang lain, itu hanya untuk fasilitas menuju kepada Allah. Misalnya begawi, ya begawi saja. Begawi kan cari duit, Ustaz. Iya, cari duit tujuannya untuk apa? Ya untuk nafkah di rumah, untuk supaya jangan meminta-minta, untuk supaya makan lalu kuat untuk ibadah. Itu tujuannya, ujung-ujungnya tujuannya tetap kepada Allah. Syirik. Kalau kadang itu kada kawa, separuh-separuh kada kawa. Nang kalima, tandanya orang tasawuf itu adalah tawadhu hatinya nang tawadhu, kada zahirnya aja. Zahirnya meumpati hatinya. Tatkala hatinya betul-betul tawadhu, maka dia tidak akan benci kepada orang yang mencelanya, malah dia berterima kasih. Karena apa? Mungkin dia bisa mengambil manfaat dari orang yang mencela dirinya. Tatkala orang yang tawadhu dalam hatinya, dia tidak akan memuji-muji, menyanjung-nyanjung orang yang mengaguminya. Karena apa? Dia tahu mungkin dikagumi itu ada penyakit dan madarat di dalamnya. Nah, jangan seperti itu. Oleh karena itu jangan gembira dipuji, disanjung-sanjung, jangan sedih, dicela dan dikritik dan lain sebagainya. Gunakan semuanya itu untuk menuju kepada kemajuan ilmu, kemajuan amal dan kemajuan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya itu kada tawadhu pastinya benci dengan orang yang mencela dia. Itu berarti hatinya kada tawadhu. Berarti di dalam hatinya ada sombong. Ada sombong. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ma min adami illa fi ra'sihi hikmah biyadi malak. Fa idza tawadha'a rafa'ahu Allah wa in irtafa'a qama'ahu Allah wal kibriya rida'ullah faman naza Allah qama'ah." Rawahu Tabrani Ibnu Abbas qala haditsami hasan. Tiadalah seorang anak Adam kecuali di kepalanya itu ada hikmah, ada rasa, ada pangkat yang dipegang oleh malaikat. Tiadalah anak Adam tadi merendahkan dirinya kecuali pangkat itu dinaikkan oleh Allah. Dan tiadalah dia takabur merasa tinggi dalam dirinya kecuali pangkat itu diturunkan dan direndahkan oleh Allah. Kesombongan adalah pakaian atau selendang Allah. Barang siapa yang marabuti selendang sidin, Allah akan hancurkan orang itu. Jadi yang berhak untuk takabur itu Allah.
Al-kibriya uridai, itu merasa besar. Jadi kita tidak boleh merasa besar. Kemudian termasuk daripada tawadhu yaitu ridha dengan apa yang dia terima walaupun murah dan rendah di majlis atau dimanapun. Jadi orang nang tawadhu tanda zahirnya di mana dia bisa duduk dia duduk, tidak harus ke depan, tidak harus dihormati orang, tidak. Kemudian Nabi SAW bersabda, innama ana abdun akul kama yakul adab wa abad wa ajlis kama yajlisul abad. Aku adalah seorang hamba, aku makan seperti hamba dan aku duduk seperti hambanya duduk di tanah atau di lantai. Kada pakai kursi, Nabi kada pakai anu. Nah, itu bagian daripada tawadhu jika memang perlu. Tapi pakai kursi ada apa-apa juga sebenarnya, kalau yang penting hatinya tetap dia tawadhu kepada Allah. Yang keenam, mengakui keutamaan orang lain. Oh, Masya Allah, dia itu alim. Dasar alim itu mengakui. Oh, aku kalah alim sama dia. Mengakui, fair. Sebabnya kalau kita tidak ada kejujuran seperti itu, kita merasa hebat atau tidak mengakui orang lain, kapan kita akan bisa maju? Jadi kita apa saja yang akan memajukan kita, kita terima. Baik itu kritikan maupun celaan dan lain sebagainya. Kalau memang memicu kita untuk maju ke depannya, ambil dari siapapun. Bahkan ada kata-kata dalam bahasa Arab, khudhil hikmah walau min afwahil kilab. Ambillah bijaksana walaupun dari mulutnya anjing. Nah, jika andaikan nasihat itu dari anjing, terima kalau itu nasihat. Kalau memang betul, laksanakan. Salah, ya ngaku salah dan lain sebagainya. Jangan takut untuk mengaku salah. Karena apa? Wajar kalau manusia itu salah. Justru kalau yang merasa bujur tarus itu berarti salah tarus. Nah, itu salah tarus. Kenapa merasa bujur? Kan kada boleh. Merasa alim kada boleh, merasa pintar kada boleh. Barang siapa yang mengatakan dirinya alim, dia jahil loh, jadi Imam Syafi'i. Jadi semua orang-orang alim, para dan semuanya orang-orang tokoh pasti mengatakan aku ini masih kurang. Adakah lagi yang lebih hebat dari saya? Saya mau belajar darinya, kan begitu. Nah, itu sifatnya ahli tasawuf. Yang ketujuh, banyak berzikir, baik zikir lisan maupun zikir hati maupun zikir anggota badan. Zikir lisan Allah la ilaha illallah dan lain sebagainya dengan bermacam-macam bentuk zikir. Kemudian hati mengatakan Allah dan lain sebagainya di hati, ya kan, masing-masing. Kemudian zikir anggota badan itu apa? Taat kepada Allah itu zikir anggota badan. Kalau matamu ngelihat ke sana kemari yang haram-haram, berarti kamu tidak zikir dengan matamu. Bukan zikrullah tapi zikru syaitan wa syahwat dan lain sebagainya. Maka nanti yang dosa matamu, maka yang diazab matamu. Allah Maha Adil. Tatkala matamu yang dosa, tanganmu enggak dosa, ya tanganmu enggak diazab, tapi matamu yang diazab. Tapi kalau matamu diazab, ya semuanya sakit. Sakitnya kan seluruh badan tatkala mata dicongkel atau mungkin mata dibakar, ya kak. Jadi Allah Maha Adil. Yang mana yang maksiat itu yang diadab di neraka. Oleh karena itu banyak berzikir kepada Allah, ingat lawan Allah. Jadi katanya Sayyidina, ada satu orang sufi namanya Syekh Umar Ibnul Farid, kalau aku satu detik saja lupa kepada Allah, aku ini keluar dari agama Islam. Oh, sampai wanita itu artinya ini kada kawa kelupaan Allah. Bagaimana bisa lupa dengan Allah? Semua yang ia lihat, semua yang ia dengar, semua yang ia rasa, dia ingat itu Allah ampunnya. Ayo, sama kita lihat, kita Allah yang cipta, Allah yang mengadakan, Allah yang menggampangkan, Allah yang memudahkan semuanya.
Nah itu terus di dalam hati, jadi dia kada kelupaan lawan Allah. Di samping dikisahkan ada juga keramat-keramat. Keramat itu artinya sesuatu yang luar biasa yang terjadi kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Bari ada di Martapura itu namanya Syekh Ali, Guru Ali Abah Sidin itu Syekh Guru Husain itu anak Guru Ali. Syekh Ali Al-Banjari ini di Mekah sana dan meninggal di Mekah. Guru Husain juga meninggal di Mekah. Syekh Ali bin Husain bin siapa lagi ya? Bin Abdullah bin siapa lagi? Nggak ingat. Nah itu Sidin itu ilmu Sidin diantaranya dia mendengar pembicaraan tanah. Jadi tanah itu kedengaran Sidin nang bakuriak nang apa. Jadi Sidin mau berjalan beluncat ke situ pulang. Jadi takutnya kenapa biar berjalan jadi kayak itu? Apa aku hendak menjajak tanah, hendak ku jajak saya, jangan dijajak ulun lagi berzikir. Kedengaran. Jadi beluncat ke situ. Kada usah kayak itu kalau lah, kada usah lah. Janganlah karena beluncat benar kan. Ada ilmu itu ada. Ini banyak berzikir kepada Allah. Kemudian nang keberapa lagi? Nang ke-8, bagus diplomasi atau komunikasi, husnul bayan, nabdul jidal, dan tidak senang berdebat, tidak senang berpolemik, tidak senang berbantah-bantahan. Itu tanda-tandanya orang ahli tasawuf. Mun ketujuh yang berdebat sebanyak itu lain. Jadi terangkan, kemudian sampaikan, karena orang ahli tasawuf ini biasanya orang alim, mereka mengajarnya juga gampang dan tidak ada perdebatan di dalamnya. Kalau ada perdebatan ditinggalkan. Karena ketujuh. Yang ke-9, membalas kejahatan dengan kebaikan. Wah ini paling alih nih Allah. Dan berusaha untuk memberi manfaat kepada siapa saja. Ada salah satu guru saya, itu dia keluar dari rumah, dia panggil muridnya, kiawakan orang situ, itu orang yang bawa karung tuh nak kiawakan, dikiawakan, pian dikiaw guruku, datang orang yang membawa karung tadi. Jadi mbak itu mengambil sandal guru ini, anu sandalku ini aja nah ikam ambil, nang tadi ikam ambil tuh sandal tamuku, kasihan. Akhirnya orang itu mengeluarkan dari karungnya sandal yang dia ambil di depan rumahnya, kemudian sandal guru diambil, dimasukkan, pergi. Artinya apa? Dia tidak ingin mengecewakan maling. Padahal maling jaka dikuriake Sidin bisa dipukuli orang. Tapi kata sini ikam, nang ikam ambil itu sandal tamu, jangan ini di sandalku aja ambil. Ya, apa perlu dicoba di sini? Itu artinya hatinya itu selalu sayang kepada hamba-hamba Allah. Mapakah ada bakaramat Sidin mun akhlaknya kayak itu, dia tidak memperdulikan dirinya, yang penting orang lain, manfaat bagi orang lain. Jadi saya punya guru yang satu ini, suatu saat dia perlu duit 1,3, akhirnya dia sholat semalaman, isuknya dibuka lemari dapat duit 1,3 miliar. Mau ilmunya? Mau? Sumbahyang aja dapat duit ya kalah. Nah tapi ilmunya sampai sudah itu kada sampai, kada kawa, timbul separuh aja kena duitnya. Itu adalah keistimewaan para kekasih Allah. Yang ke-10, cinta, mementingkan hak Allah atas hak dirinya. Ini panjang pada kisahnya ini. Nah pada intinya inilah sebahagian pengetahuan yang ada dalam buku yang ringkas ini, yang sangat indah, yang sangat bagus. Mudah-mudahan kita kaum mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini aqulini ya salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan yang mau bertanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika cerita kami itu ketika jawab sejenak sedin menganggap diri sedin keluar dari agama gitu kan tadilah. Tapi ketika ulun baca hadis cerita tentang Hanzalah sahabat Nabi, nafaqah Hanzalah jaga itu teks hadisnya. Jadi sedin berucap gitu ulun Abu Bakar gitu lah. Kemudian ujar Sayyidina Hanzalah ini kenapa sedin berucap dari sedin munafik itu tadi dengan Sayyidina Abu Bakar. Ujar sedin waktu duduk lawan Nabi, nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'yu 'ainin fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al azwaj wal aulad wad dhai'at fa nasina katsiran. Jadi Sayyidina Abu Bakar pulang sedin kayak itu juga. Nah, jadi orang kadang-kadang tuh berpikir kayak apa menghubungkannya, sedangkan sahabat yang paling afdal Sayyidina Abu Bakar kan mengakui juga kadang-kadang lupa gitu. Nah, kadang-kadang ketika duduk dengan Nabi ingat ka'anna ra'yain di hadapan mata. Tapi ada sufi yang berucap kayak itu tadi. Jadi orang kadang-kadang masih memikirkan kayak apa caranya menghubungkan dua hal ini tadi gitu. Nah, mungkin itu pertanyaan yang ulun tanyakan. Ini sejak lama udah terpikirkan bang gitu. Nah, jawab enggak? Sudah. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah redaksi daripada teks hadis itu sendiri. Itu harus diteliti dengan redaksi kata-kata ungkapan sang wali itu, karena biasanya redaksi itu sangat mempengaruhi. Kalau kita baca redaksi yang tadi disebutkan hadisnya itu bukan kepada Allah, tapi ingat kepada al-jannah wan nar, seakan-akan melihat surga dan seakan-akan melihat neraka. Nah, ternyata seakan-akan melihat surga dan seakan-akan melihat neraka itu terlupakan tatkala mereka sudah berkumpul dengan anak, sibuk di pasar dan lain sebagainya. Itu tidak menunjukkan mereka lupa kepada Allah, tapi mereka melupakan ingat neraka dan ingat surga. Sedangkan redaksi yang ada pada Syekh Umar Ibnul Farid itu adalah ingat kepada Allah. Seorang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah seseorang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan orang yang paling musyahadah dan muraqabah billah. Dan cerita tentang bagaimana tasawuf sidin itu sangat kental sekali, panjang. Jadi kalau kita kira-kira ya, menurut saya yang dimaksud dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kami dengan api neraka, mengingatkan kami dengan surga dan lain sebagainya, begitu ingatnya mereka, begitu seakan-akan mereka memandang akan surga dan neraka itu, tapi begitu mereka kembali ke rumah terlupakan, kemudian nanti bertemu lagi dengan Nabi, ingat lagi. Dan itu tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya mereka lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Jadi langsung aja pertanyaan dulu. Yang salah satu amalan tasawuf tadi kan guru, tidak berbantah-bantahan. Artinya tidak bagus tadi berbantah-bantahan, menghindari gitu tadi. Nah, jadi kan karena kami basicnya tuh kayak kuliahan gitu kan, biasanya tuh dasar berbantah-bantahan. Apakah, jadi pertanyaannya, apakah kawa yang bagi yang kuliah-kuliah tuh mengamalkan amalan-amalan tasawuf tadi? Itu aja. Ya, sangat bisa. Kita harus membedakan antara al-jidal dan munadharah. Jidal itu artinya berbantah-bantahan, yang satu ngotot dengan pendapatnya, yang satu ngotot dengan pendapatnya, dan tidak bisa disatukan, tidak ada yang mau mengalah. Itu namanya mujadalah.
Adapun diskusi kemudian saling bertukar pendapat itu namanya munazarah. Munazarah itu saling memandang, kira-kira nang bagus gitikam kah gitaku kah. Ternyata bagus gitikam, kita umpating gitikam. Bagus gitko umpating gitko. Itu munazarah dan itu bukan jidal. Kalau jidal itu tidak ada ujungnya, sudah pokoknya pasti akan menuju kepada perkelahian, saling membenci dan lain sebagainya. Itu namanya al-jidal. Kalau tidak saling membenci itu namanya munadharah. Jadi lebih detailnya seperti itu. Karena dalam hadis Nabi SAW bersabda, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha'a au yujadila bihil ulama'a au yasifa bihi wujuhan nas akabbahullah finnar. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk membanggakan diri kepada orang yang bodoh, yang kada tahu ilmu, kemudian atau dia untuk membantah orang yang tahu ilmu, mematahkan orang yang tahu ilmu, dalam tanda kutip ini sudah menuju kepada saling membenci, atau mungkin saling hasud, saling iri dan saling dengki, atau tujuannya adalah untuk supaya dihormati orang yang dia cari adalah pangkat dan kedudukan, maka orang tersebut akan dijerumuskan oleh Allah Ta'ala ke dalam api neraka. Itu ada hadis seperti itu. Jadi konotasi jidal itu adalah yang berujung kepada permusuhan dan hasud, iri dan dengki. Ya, silakan. Kadang kita kan menemui orang-orang yang seolah-olah itu paham tasawuf, jalan masalah tasawuf, misalkan kayak Ana, Bakon, namun dari segi perilaku tidak menunjukkan bahwa dirinya itu seperti orang yang berperilaku seperti orang tasawuf. Jadi orang itu mungkin bisa alih-alih mungkin, namun dari segi perilaku mencerminkan bahwa dirinya itu paham tasawuf. Anarkis mungkin orang-orang tersebut bisa dikatakan masjid mutasyabi atau tasawuf. Sudah pasti dia itu paling tinggi derajatnya, dia mutasyabih paling tinggi itu, bisa jadi tidak sama sekali ya kan. Karena apa yang dia katakan berbeda dengan apa yang dia lakukan. Tapi yang terpenting menghadapi hal seperti itu adalah kita mengambil manfaat yang bisa kita ambil manfaat, dan kita tidak ambil yang akan menjadi madarat. Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan khudz ma safa wa da'il qadar. Ambil yang jernih-jernih, tinggalkan yang keruh-keruh. Satu. Yang kedua, dalam rangka kita membentengi hati kita terhadap si dia, maka hendaklah kita selalu husnudzan. Dia alim, dia faham, walaupun dia masih tidak mampu untuk melakukan yang bagus-bagus. Doakan, mudah-mudahan dia mampu untuk melawan dirinya supaya dia bisa mengamalkan apa yang dia katakan. Kan seperti itu. Untuk menjadi guru kita itu perlu kita untuk menganalisa hak kita untuk belajar kepada siapapun, dan hak kita untuk memilih dan melihat mana yang paling cocok dengan kita. Maka carilah gurumu yang betul-betul mengamalkan akan syariat yang zahir. Masalah hati dan batinnya maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati dan batinnya pun sesuai dengan syariat zahirnya, karena al-Islam yahkum bil zahir. Islam itu menghukumi dengan secara zahir. Bagaimana kalau kita melihat seseorang yang ternyata dia ahli dalam ilmu seperti yang tadi dikatakan kawan kita itu, yaitu kita husnudzan saja.
Tapi jangan umpat-umpatan, jangan umpat menggawe yang kayak itu, jangan. Kita husnudzon, baik, tetap ambil bagusnya. Dan perlu kita sadari tidak ada manusia yang sempurna, kawan kita tidak sempurna, saya pun tidak sempurna. Yang ini kekurangannya di sini, yang ini kelebihannya di sini, yang ini, dan begitu seterusnya. Engkau mencari teman sempurna mustahil, tidak akan ada. Jadi bagaimana caranya kita berteman? Ya sudah, maklumi saja kalau ada teman kamu ternyata suka bohong. Ya dia kelemahannya di situ, tapi dari segi dermawannya dia dermawan. Nah ini kebaikannya dia. Yang satu ternyata suka tahajud. Wah ini kelebihan di tahajud. Tapi yang satunya lagi suka ngintip orang misalnya. Nah itu kekurangannya di situ. Misalkan masing-masing. Dan kita semua menuju berusaha untuk memperbaiki satu sama lain. Katanya pensyair, araka tata'ab in wada'ta jami'a ma talqa minal ikhwan fi mizani laula tasabuh wa taghadi ma masya fil ardi insanun ila insani walama bada wajhun nahar li fartima yaghsha banil insan min syanani. Aku melihat kamu ini uyuh banar kalau misalnya hendak mendapat kawan selalu menimbang-nimbang, kira-kira ini anu kayak mampu ini, begini orangnya kayak ini, ngalih. Kalau bukan karena saling toleransi dan saling memaafkan, niscaya tidak ada seseorang yang akan berkunjung kepada temannya. Bahkan matahari tidak akan terbit karena dia mengetahui dosa-dosa manusia-manusia. Tapi dia tetap terbit karena apa? Memaklumi, ya namanya manusia, banyak dosa biasalah, gitu ya. Dari sudut pandang seperti ini. Jadi kita jadikan hati kita itu dan diri kita, ambillah sebanyak-banyaknya manfaat dari siapapun, apapun, dan kapanpun, dan dimanapun. Dan kita tidak mendiskriminasi, mencela, merendahkan siapapun, apapun, dimanapun, dan kapanpun. Maka insya Allah kita masuk manusia ideal menurut idealisme kamu. Kira-kira seperti itu ya. Ada yang bertanya lagi? Karena memang sulit ya, kadang-kadang kita menghadapi di dunia ini yang secara kasat mata putih ternyata hakikatnya hitam, yang secara kasat mata hitam padahal dia putih. Dan itu ada orang-orang yang model-model seperti itu, sebenarnya dia berlian tapi menutupi dirinya dengan imitasi, itu ada. Sebagaimana sebaliknya, orang-orang yang sebenarnya kuningan tapi dia menampilkan dirinya seperti emas murni, ada. Nah ini kan berimbang. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, kita membentengi diri kita dengan husnudzon, kemudian mengambil manfaat apa yang kita bisa ambil manfaat. Terima kasih. Ada yang mau tanya lagi? Iya. Dari Putri. Silahkan pakai mikrofonnya. Tidak ada ya? Kosong? Ya, terima kasih banyak ya. Putri mudah-mudahan cepat dapat jodoh aja deh. Sama semuanya ini juga ya kan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, insyaallah kita bertemu lagi di bulan depan. Mudah-mudahan dipanjangkan umur dan diluangkan waktu kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.